Yang pertama ini ada pertanyaan dari saudara Jokam. Nggak apa-apa ya saya bahas ya. Karena ini sudah lama pertanyaannya, tapi kelewatan terus nggak ke jawab-jawab. Kayaknya sudah sekitar 2 pekan lebih ini pertanyaan masuk, cuma yang ngirim pertanyaan nggak diingetin. Nah, setiap kajian kelewat terus. Maka ini selagi ingat saya bahas terlebih dahulu. Ini yang saya utamakan ya, nanti yang lain kita bahas berikutnya. Baik. Yang pertama, pertanyaan tentang hadis man amila lillahi fil jama'ah fa asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafara lahu wa man amila yabtaghil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu minhu wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pertanyaannya, kenapa hadis ini dikatakan dhaif? Baik. Bagi yang belum pernah masuk ke kelompok-kelompok seperti Jokam, berarti kelompok seperti apa misalnya? Kayak Khilafatul Muslimin, terus ada lagi apa? Jamaah Hizbullah, mungkin NII, mungkin hampir belum pernah dengar hadis ini. Nah, tapi di kelompok-kelompok seperti ini biasanya salah satu dagangan utamanya adalah hadis ini. Baik, hadis ini kenapa dikatakan dhaif? Baik, yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani rahimahullah ta'ala dengan 2 sanad yang kedua-duanya itu berujung pada rawi namanya Zaid al-Ammi. Zaid al-Ammi. Kalau ahli hadis menyebutnya ini madarul hadis, porosnya hadisnya di sini. Ya, dari sanad-sanad yang ada semuanya ketemunya di sini Zaid al-Ammi. Baik. Saya bacakan sanadnya ya, dan dari Tabrani tadi sudah saya siapkan. Baik. Ya. Yang pertama, qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin al-Husain al-Anmati. Qala haddatsana Bishr bin Ma'mar al-Qarqasai. Qala haddatsana Abdurrahim ibn Zaid al-Ammi an Abih. An Abi, yaitu Zaid al-Ammi. Zaid al-Ammi ini siapa? Zaid al-Ammi, dia adalah Zaid ibn al-Hawari. Nah, lebih dikenal dengan sebutan Zaid ibn al-Hawari al-Ammi. Dengan sebutan Abul Hawari kunyahnya. Dia di kalangan ahli hadis disebutkan dhaiful hadis. Hadis dia dhaif. Dia adalah rawi yang hadisnya dhaif. Baik. Kemudian sanad yang kedua, lihat artinya ini sanad yang kedua. Wa haddatsana Ahmad bin Muhammad ibn Dawud As-Sukkari Al-Jundi Saburi. Qala haddatsana Muhammad ibn Khudait Al-Hanafi. Qala haddatsana Salmu bin Salim an Nuh bin Abi Maryam an Zaid al-Ammi an Sa'id bin Jubair
an Ibni Abbas. Baik, coba perhatikan. Sanad yang kedua ini lebih parah. Sanad yang kedua lebih parah. Ya mana? Di dalamnya ada rentetan rawi-rawi yang dhaif semua. Baik. Khalid Al-Hanafi. Ini di kalangan ahli hadis disebut rawi yang dhaif. Salim bin Salim juga rawi yang dhaif. Lebih parah lagi di dalamnya ada namanya Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ini di kalangan ahli hadis tidak hanya disebut dhaiful hadis, enggak. Dia disebut kadzab. Apa? Kadzab. Kalau orang Mesir bilang kadzab, kadzab, pendusta. Nah, pendusta. Nah, Khalid siapa? Nuh bin Abi Maryam. Nah, ini dalam sejarah hadis termasuk orang yang paling banyak memalsukan hadis. Nah, sampai-sampai Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala membeli julukan kepada Nuh bin Abi Maryam dan julukan apa? Nuh al-Jami'. Nuh al-Jami'. Nah, alladhi jama'a kulla syai' illa sidq. Nuh al-Jami'. Nuh yang apa? Penghimpun. Penghimpun. Apa yang dihimpun? Kulla syai', segala sesuatu dia himpun, dia punya, kecuali satu. Apa itu? As-sidq, kejujuran yang dia nggak punya. Dia punya segala sesuatu kecuali satu. Akan yang seperti itu. Dia ini sebenarnya orang yang pintar, banyak ilmu. Bahkan di zaman kekhalifahan Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, dia adalah seorang qadhi di kota Marwah. Nah, tapi dengan ilmunya, dengan kedudukannya, ini sayang. Nah, dia ini termasuk orang yang paling berani dalam membuat dan menyebarkan hadis-hadis palsu. Nah, dengan modus yang sangat menipu. Bagaimana tidak? Nah, dia biasanya akan menyusun sanad. Nah, sanad-sanad yang di kalangan ahli hadis ini dikenal dengan apa? Sanad-sanad yang sahih. Nah, misalnya sanad dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Ubay bin Ka'ab misalnya. Jadi sanad-sanad yang di situ dikenal adalah sanad-sanad yang sahih. Dia bawakan, kemudian dia kasih matan hadis-hadis palsu. Nah, hadis-hadis palsu yang paling banyak dia buat adalah hadis-hadis palsu tentang fadhailul Quran. Nah, setiap surat itu dia riwayatkan apa? Kefadalannya. Surat Al-Baqarah kefadalannya apa? Baca surat Ali Imran pahalanya apa? Baca surat An-Nisa pahalanya apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya ada. Nah, dan dengan sanad yang bagus. Tapi ahli hadis tahu. Ini enggak ada yang meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, dari Ibnu Abbas, kecuali Nuh. Nah, nggak ada yang meriwayatkan ini kecuali Nuh. Ini mencurigakan, ini pasti bohong ini. Akhirnya dia apa? Di situ ditegur, diingatkan, bahkan dicela. Dia jawab apa? Apa alasan dia? Dia ngaku kalau dia yang memalsukan. Alasan dia adalah di zaman dia itu orang-orang lebih banyak sibuk belajar fikih tapi jarang baca Quran. Lebih senang baca kitab sejarah, jarang baca Quran. Saya pengen orang lebih semangat lagi baca Quran dengan membuat hadis-hadis palsu itu.
Ini siapa? Nuh bin Abi Maryam. Baik. Jadi hadis ini kalau dikatakan hadis dhaif atau hadis lemah, itu tidak sekedar lemah saja, lemah banget. Kalau bahasanya anak katanya lemahnya pakai banget. Lemahnya banget. Nah, lemahnya nggak bisa ditulungi. Nah, lemahnya tidak bisa ditulungi. Nah, kenapa? Di dalamnya terdapat silsilah rawi yang dhaif semua, bahkan salah satunya adalah pendusta. Baik. Masalah yang terjadi tidak hanya masalah lemahnya hadis. Nah, hadis yang lemah ini diperparah dampaknya dengan apa? Dengan penafsiran yang salah juga. Jadi apa namanya, kebiasaan bid'ah itu, nah dia dikuatkan dengan apa, hadis sahih yang tidak menunjukkan apa kebenaran bid'ah itu, atau hadis dhaif atau hadis yang menunjukkan apa masalah itu tapi hadisnya dhaif. Nah, yang lebih unik di Jukam ini adalah banyaknya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif yang juga dipakai. Nah, bahkan maknanya juga salah. Nah, maknanya juga salah. Maknanya juga tidak menunjukkan apa yang mereka pahami. Paham? Baik. Masalah kelompok-kelompok seperti Jukam dan semisalnya ini biasanya mereka mengartikan di sini gimana? Man amila lillahi fil jamaah, orang yang beramal karena Allah di dalam al-jamaah. Setiap kelompok seperti Jukam akan mengartikan jamaah yang dimaksud adalah jamaah mereka. Jadi setiap kelompok seperti jamaah Jukam pasti akan mengatakan apa? Nah, jamaah yang dimaksud adalah jamaah mereka. Ini sudah satu kesalahan. Nah, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa al-jamaah yang dimaksud adalah jamaah? Paham? Nah, yang kedua, nah, yang di Jukam ini juga biasanya diperparah dengan ini. Poin ini. Fa asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafaralah. Jika. Tapi masalahnya adalah seringkali teman-teman kita di Jukam itu ketika kita ingatkan kesalahannya, kepahamanmu seperti itu salah, praktekmu seperti itu salah, mereka akan berdalil dengan ini, wa in akhta'a ghafaralah, kalau keliru diampuni. Ini enggak pada tempatnya, ya, itu tidak pada tempatnya. Hadis ini seandainya sahih artinya akhta'a itu bukan orang yang sengaja salah, ya, sudah tahu salah terus bersikukuh, bukan itu. Nah, yang dimaksud adalah orang yang sudah berusaha benar kemudian salah. Nah, lanjutan hadisnya, wa man amila yabtagil firqah, orang yang beramal dengan tujuan firqah. Biasanya diartikan fil firqah, di dalam firqah. Nah, terus siapa yang mereka maksud firqah ini? Pokoknya orang Islam di luar kelompoknya itu namanya firqah. Nah, berarti kalau nggak jamaah dalam versi mereka gimana? Nah, fa asaba lam yataqabbalillahu min. Kalau benar Allah nggak nerima. Wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, kalau dia salah, silakan bertempat di neraka. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Tak polah-polai sing penting cik jamaah mlebu swarga, apapun ibadahnya nek gak jamaah mesti neraka. Nah,
Parah menah gimana? Jamaahku jamaah DE, kalau di luar jamaah dia itu namanya firqah. Paham ini? Nah, makanya kemudian timbullah penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, yang memprihatinkan. Apa itu? Penyakit-penyakit sombong. Nah, penyakit-penyakit sombong. Nah, juga penyakit apa lagi? Merasa aman. Nah, pokoknya di jamaah, nah, mesti swarga. Sing mesti ini sapa? Ini, sing mesti ini sapa?